Bagaimana kalau aku bilang, selama ini kalian itu nggak tahu apa-apa soal budget anime? Soalnya gini, kebanyakan orang kalau ngomongin animasi bagus atau jelek, biasanya ngomonginnya budget sama studio animasinya. Ngelihat animasi bagus dikit, wah ini pasti budgetnya gede nih, unlimited budget works gitu. Kalau misalnya jelek, wah ini pasti budgetnya kurang nih, ini pasti studionya jelek nih, pasti per obrolannya pasti di sekitar situ doang. Emang iya itu soal masalah budget? Kira-kira bener nggak? Sekarang kita ngomongin budget anime. Jujur, aku sendiri sebenarnya nggak tahu sedalam itu tentang budget anime. Karena gini, buat tahu budget anime, yang harus kau lakukan adalah ya masuk ke dalam komite produksinya. Atau bahkan masuk ke dalam line produksi anime itu sendiri. Siapapun orang yang ngeklaim kalau dia itu ngerti banget soal budget animasi atau ngerti banget sama dunia peranimean, itu belum tentu benar dan belum tentu juga salah. Jadi, yang harus kau lakukan adalah take it with the grain of salt. Yang artinya adalah kau mesti bener-bener skeptis dan cari tahu lebih dalam lagi. Lah, kenapa bisa begitu bang? Nggak jelas banget lu. Ya lagi-lagi, budget anime itu adalah masalah internal produksi. Ada banyak skema dalam pendanaan dari satu anime. Bisa aja skema pendanaan itu keluar ke publik. Ada juga gambaran kasarnya. Selama ini, kalau misalnya kita ngomongin budget anime, mostly orang-orang pakai pedoman dari staff anime One Punch Man Season 1. Kurang lebih, isi tweetnya itu ngasih tahu kalau budget anime OPM itu sebenarnya mirip-mirip dengan kebanyakan anime lain. Sekarang bakal muncul pertanyaan baru dong, kira-kira One Punch Man Season 1 dengan budget yang sekian itu, kan katanya tadi mirip-mirip tuh dengan anime yang lain. Kayak misalnya, ya anggap aja One Punch Man Season 2 atau bahkan Season 3. Kalau misalnya mirip-mirip, kenapa semuanya itu jadi kayak turun ke bawah kualitasnya? Jadi apakah artinya tweet itu salah? Ya sebenarnya tweet itu nggak salah sama sekali. Tapi sebenarnya pertanyaannya lagi adalah apakah tweet itu masih relevan sampai sekarang atau enggak? Dan jawabannya bisa jadi relevan, bisa jadi enggak. Dan sekarang kita ke pembahasan yang pertama. Dari mana anime dapat budget? Intinya, anime itu dapat budget atau investasi atau kapital dari komite produksi. Terus komite produksi itu sendiri adalah kumpulan perusahaan yang dimana mereka itu kayak patungan buat mendanai satu anime. Dari skema ini kita bisa mendapatkan dua output dana. Pertama, yang dananya jadi tumpah-tumpah, dan yang kedua, dananya jadi sangat terbatas. Nah, kalau misalnya kau nggak paham, bakal ku jelaskan sedikit. Terbatas itu misal nih, kayak ada satu anime, total target budgetnya itu 100.000. Nah, dalam satu pot yang isinya 100.000, satu anime yang isinya 100.000 ini harganya, ada beberapa perusahaan atau komite produksi itu berlomba-lomba buat mendapatkan persenan lebih gede, buat mendapatkan hak lebih atau kendali atas animenya. Kalau misalnya kau belum paham, aku bakal kasih contoh. Let's say misalnya ada perusahaan A, perusahaan B, C, sama D. Misalnya perusahaan A ini ngebet banget pengen 40% dari animenya. Nah, artinya perusahaan A ini harus menaruh 40.000 ke dalam pot yang tadi. Terus perusahaan lainnya, entah itu B, C, D, itu nanti entah mereka nanti ngasih 10.000, 20.000, atau mungkin dua perusahaan yang ngasih 15.000. Intinya apa? Intinya ya mereka patungan supaya mereka bisa mendapatkan persenan yang lebih dari satu anime. Nah, tujuan satu anime tadi itu dibagi-bagi ke berbagai perusahaan. Tujuannya itu cuma satu. Tujuannya adalah supaya misalnya kalau animenya rugi, perusahaan yang lain itu nggak rugi-rugi amat. Dan ini semua disebut sebagai disertifikasi. Kalau misalnya kita ngomongin yang kayak gini, ini sama aja kayak investasi, dan aku ngerasa ya aku cukup paham masalah ini karena aku juga cukup mengerti soal ekonomi, dan kurang lebih kayak gitu skemanya. Jadi dari mana aku tahu? Trust me, sumbernya dari gua. Nah, sekarang karena kalian sudah tahu dengan skema kedua yang kumaksud itu, kita kembali lagi ke tweetnya mas-mas dari staffnya One Punch Man Season 1 kemarin. Aku lupa namanya, kalau nggak salah namanya Kubota. Correct me if I'm wrong. Dalam tweet itu kurang lebih yang mau dia sampaikan adalah budget anime itu mirip-mirip. Jarang ada yang kurang budget atau bahkan lebih budget. Itu kenapa skema kedua yang ku bilang tadi ini itu sangat logik kalau dipakai, dan kemungkinan besar seperti itu. Jadi intinya untuk mengurangi kerugian, kemungkinan besar mereka itu bakal pakai skema 2. You know what I'm saying? Nah, sekarang ke skema satunya, dan ini mungkin yang bikin tweetnya Mas Kubota atau staff dari One Punch Man Season 1 jadi irrelevant sekarang. Kalau misalnya kita mengutip dari Terumi Nishi, anime Netflix itu sebenarnya punya budget yang 2 kali atau 3 kali lipat lebih gede dari anime biasa. Tapi ya kita bisa hitung jari lah, kira-kira anime Netflix tuh yang beneran bagus berapa ya? Kayak berapa biji gitu yang bagus dari sekian banyak. You know what I'm saying? Dan sekarang intinya adalah dengan dua skema tadi, satu dengan pemodalan terbatas dan satu pemodalan yang tak terbatas. Intinya untuk merekap semua yang di sesi pertama yang kita bahas ini adalah budget anime itu nggak seberpengaruh itu terhadap kualitas anime. Itu kenapa sebenarnya One Punch Man Season 3 aku yakin itu bukan masalah budget. Kalau misalnya ada masalah budget, kemungkinan
kemungkinan besar JC Staff juga nggak bakal ngambil. Percaya sama gua. Karena kalau dipikir-pikir, mereka buat mengerjakan anime itu kan ada staff in-house yang harus kerjakan. Yang dimana staff in-house itu harus dibayar, digaji tiap bulannya. Terus habis itu mereka harus membayar freelancer. Atau mereka harus membayar outsourcing yang lain gitu loh. Mungkin budgetnya pas-pasan. Dan ya emang begitulah hasilnya. Dan sekarang sesi yang kedua. Kalau misalnya budget nggak berpengaruh, kira-kira apa yang berpengaruh? Sebenarnya jawabannya sangat gampang. Yang berpengaruh dalam kualitas dari anime adalah siapa yang buat. Kalau misalnya yang buat adalah orang yang jago, ya bagus. Jadi sebenarnya apakah studio itu berpengaruh? Ya berpengaruh, tapi nggak semuanya tergantung sama studionya. You know what I'm saying? Gini, kalau misalnya aku nggak paham sama apa yang aku bilang, aku bakal ngasih tahu. Satu studio itu bisa punya satu anime yang punya kualitas bagus, tapi di saat bersamaan dia juga bisa memproduksi satu anime dengan kualitas yang jelek. Kayak misalnya, kita lihat studio Mappa, studio yang punya nama gede belakangan ini. Mereka itu bagus banget waktu bikin Jujutsu Kaisen, waktu Chainsaw Man kemarin, gila bagus, respect pak, sumpah. Sekarang, waktu mereka bikin Jigoku Raku atau Hell's Paradise, kira-kira apa yang terjadi dengan anime itu? Anime itu jelek. Kalau misalnya kau masih deny anime itu jelek, aku bakal kasih tahu kok jeleknya itu anime di mana. Kau bisa lihat dari background mereka yang blurry, kau bisa ngelihat ada logo mereka yang hilang tiba-tiba. Intinya, emang animenya nggak sebagus itu. Beda banget sama Jujutsu Kaisen atau Chainsaw Man yang mereka buat kemarin-kemarin. Bahkan ya, JC Staff, studio yang belakangan ini kalian rendahkan, sebenarnya mereka itu bisa loh bikin animasi yang cukup oke. Aku bakal kasih contoh. Misalnya anime Mugen Gacha. Menurutku animation wise mereka itu cukup oke loh. Gerakannya lebih banyak mereka daripada OPM season 3 yang sekarang. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bilang animasi itu tergantung sama studio, itu ya setengah bener setengah enggak gitu. Jadi ya kayak gak sepenuhnya bergantung sama studio. Jadi emang tergantung dari siapa yang ngebuat. Kayak misalnya kita bisa ngeliat tuh siapa sih yang ditunjuk jadi sutradara untuk satu anime. Atau misalnya kita bisa lihat juga nih siapa sih produsernya yang disuruh untuk mengumpulkan tim untuk membuat anime ini. Jadi intinya kalau misalnya produser atau sutradara itu punya banyak kenalan animator yang berbakat, penulis musik berbakat, desainer karakter yang berbakat, atau storyboard artis yang berbakat, atau animator berbakat, atau apapun itu, kemungkinan besar atau mostly anime itu bakal bagus juga. Karena apa? Karena dia bisa mengumpulkan talent atau dia bisa mengumpulkan resource yang dia butuhkan. Itu kenapa? Lagi-lagi dalam industri ini yang utama adalah kekuatan orang dalam. Ya kurang lebih kayak gitu. Maaf kalau cringe, izin. Maaf kalau cringe ya. Ya contoh kasus orang dalam terbanyak tuh kayaknya di Darling in the Franxx. Itu contoh yang sering ku baca dan ku lihat. Nah sekarang masalahnya adalah kalau misalnya tadi sutradara atau produsernya itu udah punya banyak kenalan animator yang berbakat ya. Terus ternyata mereka nolak atau mereka sibuk atau mereka nggak mau. Kira-kira ada masalah apa? Apa yang membuat yang kenalan tadi, yang orang dalam tadi itu bikin mereka nggak mau kerja sama mereka. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yang dimana kita akan membahas masalah produksi, aka deadline. Aku tahu kata deadline itu agak serem, bahkan aku yakin beberapa di antara kalian mulai terpancing kayak PTSD gitu. Tapi percaya, salah satu alasan atau faktor utama kenapa anime itu bisa jelek adalah ya deadline tadi. Asumsi sederhananya kayak gini, kalau misalnya ada animator dikasih deadline mepet, kira-kira bisa nggak animator itu bekerja dengan maksimal? Bisa aja animatornya nggak bisa kerja dengan maksimal atau bahkan menolak pekerjaan itu. Aku tahu dalam kepala kecilmu yang sederhana itu pasti mikir kayak gini. Ya solusinya gampang dong, kan tinggal jauhin aja deadline-nya, tinggal dimundurin jauh-jauh gitu. Biar animator ini bisa bekerja dengan leluasa gitu. Jawaban dari pemikiran tadi itu ya nggak gitu, nggak bisa kayak begitu cara kerjanya pak. Ibarat kata ya, semua ini tuh kayak mesin pabrik. Kalau misalnya mesinnya itu kerja terus, tapi produksinya nggak banyak, ya jelas mereka itu bakal mengalami kerugian dalam biaya operasional. Orang yang punya pabrik atau kerja di pabrik kemungkinan besar mereka paham soal itu. Jadi ya aku mohon penjelasannya lagi ya kalau misalnya aku ada salah-salah ya. Terus juga ya kalau misalnya ini mesin dipaksa kerja keras dalam waktu singkat, ya mau nggak mau mesinnya harus ditambah lagi supaya mereka bisa match itu antara deadline sama produksinya. Dan ujung-ujungnya apa? Mereka ya nambah biaya operasional juga. Tapi karena mereka merekrut freelancer atau mesinnya sewa, mereka nggak perlu bayar maintenance dari mesin itu secara terus-menerus. Bayarnya per pekerjaan doang. You know what I'm saying? Mau lama pun salah, mau terlalu singkat pun
Salah. Satu makan banyak resource, yang satu banyak makan biaya, yang dimana dua-duanya sama-sama problem. Nah, berdasarkan logika tadi, logika atau ibarat mesin pabrik tadi, analogi tadi, aku beranggapan atau aku berasumsi sebenarnya antara KNE dan One Piece, yang budget produksinya lebih gede itu One Piece. Kenapa seperti itu? Karena One Piece tayangnya mingguan dan mereka kejar-kejaran, Pak. Jadi ya, One Piece kerjainnya buru-buru dan ya mereka banyak pakai animator dewa. Jadi ya bisa jadi bayarannya juga lebih gede kalau untuk One Piece. Sedangkan KNY, aku nggak yakin. Mereka emang punya banyak animator yang berbakat, tapi ya mereka nggak sekejar dikejar-kejar yang kayak gitu. Kayak aku berharap kau paham sama apa yang aku bilang. Dan iya, deadline mepet itu sebenarnya pengaruh banget sama produksi anime. Apalagi kalau misalnya mereka itu kekurangan staff. Itu kenapa One Punch Man season 3 itu diumumkan kayak 3 tahun lalu. Bisa aja actual production time-nya mereka, produksi mereka itu belum tentu nyampe 3 tahun, bisa aja kayak kurang dari itu. Bisa aja mereka kayak produksi dalam waktu 1,5 tahun atau bahkan kurang. Intinya One Punch Man itu jelek karena mikir kids. Anime mana yang mengumumkan sutradara atau staf produksinya itu H-30 sebelum animenya tayang? Kira-kira ada masalah apa tuh? Kepo gua. Bisa aja ini masalah ini, aku yakin banget masalahnya di timeline produksi mereka yang kacau. Dan sekarang bagian terakhir, bagian intinya. Intinya adalah budget anime itu bukan segalanya. Ya bener, dengan budget atau duit yang gede kok bisa nge-hire profesional yang lain gitu. Kayak kok bisa nge-hire banyak orang, kok bisa melakukan banyak hal dengan duit yang tak terbatas gitu. Tapi ya sekali lagi, dengan budget yang gede, ya kira-kira kalaupun misalnya mereka punya budget, mereka bisa nggak dapat animator yang bagus juga? Bagaimana kalau ternyata animatornya sudah mengerjakan proyek yang lain? Ya sebenarnya ya, animasi yang bagus itu ditentukan sama seberapa passionate staffnya sama anime itu. Staff One Punch Man season 1 kemarin itu juga ngasih tahu kalau budget mereka itu ya standar dengan anime lain. Jadi jelas budget itu bukan faktor utama. Dan mereka juga ngaku gitu. Mereka juga ngaku kalau mereka itu passionate banget dengan proyek yang ada di season 1. Itu kenapa dengan tim All Star yang mereka kumpulkan di season 1 itu nggak akan bisa di-recreate di season 2, di season 3, di season 4. Dan sekarang aku mau tanya ke kau, kira-kira apa sih yang menjadi pertimbangan kenapa sih orang-orang komite produksi atau bahkan petinggi-petinggi anime itu gak memprioritaskan One Punch Man? Kenapa sih mereka kayak ngerasa One Punch Man ini kayak produk buangan gitu? Ini masih asumsiku, tapi gini, kalau misalnya aku punya produk yang ternyata gak laku-laku amat atau emang gak rame-rame amat, ya ngapain aku put effort yang lebih, meletakkan effort yang lebih, atau kayak buang biaya yang gede banget untuk bikin satu produk itu jadi kelihatan bagus dan buat dinikmati sama orang-orang. Kayak belum tentu juga ini anime One Punch Man season 3 kalau aku buat bagus, belum tentu juga ini bakal menarik banyak fans baru. Aku nggak tahu, tapi kira-kira One Punch Man beneran laku atau enggak tuh? Itu kau yang jawab dah, aku nggak ngerti. Ini tuh yang ku kasih tahu cuma masalah budget anime in general yang kayak bukan info awan gitu, bukan info orang dalam gitu. Intinya ini tuh pengetahuan umum yang bisa kau baca di mana-mana gitu. Jadi ya yang actual yang terjadi dalam produksi One Punch Man atau bahkan Jujutsu Kaisen yang tebate juga itu belum tentu kayak gini juga masalah produksinya. Jadi masing-masing ya ada masalahnya sendiri. Bisa jadi ada masalah internal atau produksi yang lain. Dan itu yang aku nggak tahu. Kalau emang fansnya One Punch Man banyak banget atau bahkan kayak emang rame banget, aku sebagai orang-orangan yang investasi di sana jelas akan taruh prioritas ke project itu. Tapi kalau misalnya emang enggak, layakkah untuk ditaruh di project strategis? Aku sih nggak yakin. Ya, untuk sekarang itu aja dulu. Aku Akil atau admin Yami atau Akil Watterson atau Yami Watterson. Dan untuk sekarang itu aja dulu. Dan kalau misalnya aku ada salah, tolong dikoreksi di bawah. Aku nungguin banget koreksi kalian yang ada di bawah. Kalau misalnya aku salah sebut sutradara atau direktor, sutradara atau karakter desainer dari One Punch Man, kasih tahu aku juga. Dan untuk kita semua, stay clean and sound. Dan kalau misalnya kau nggak terima dengan aku bilang Hell Paradise jelek, itu ya silahkan kasih tahu aku juga di mana aku salahnya.